Oke, baik. Nah, sekarang di pertemuan ke-8 ini kita akan bahas apa? Ya, masih kita membahas tentang metode lebih lanjut tentang solusi persamaan diferensial ya. Nah, judulnya di sini adalah kita bahas tentang yang namanya metode Frobenius ya. Nah, ini. Gitu. Nah, bagaimana metode Frobenius itu, Pak? Nah, jadi metode Frobenius ini sama juga metode tentang penyelesaian persamaan diferensial menggunakan deret, gitu ya. Nah, itu. Nah, problemnya nanti apa? Problemnya nanti adalah bagaimana cara kita memodelkan bentuk persamaannya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke. Pertanyaannya, untuk persamaan diferensial yang seperti apa yang kita membutuhkan metode Frobenius ini? Begitu ya. Nah, jangan lupa kalian sambil mencatat ya. Nah, meskipun ini tetap aku bagikan karena nanti akan berguna di ujian. Nah, jadi nanti ini kita akan memuat suatu fungsi ya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini ya, bisa kita bilang ini sebagai sebuah syarat ya. Syaratnya. Yang pertama, jika fungsinya itu memiliki pangkat ya. Ini memiliki pangkat negatif ya. Ini pangkatnya negatif gitu. Negatif itu ya x berpangkat minus n gini ya, n-nya bisa berapapun. Contohnya kalau kita punya misalnya ya y itu sama dengan cos x dibagi dengan x kuadrat ya. Nah, ini kan secara umum kan bentuknya kan seperti ini ya. X kuadrat itu kan sama dengan x ini kalikan x pangkat min 2 gitu ya. Dimana di sini memuat fungsi x pangkat min n. Nah, gitu ya. Nah, ada juga bentuk yang lain, yang kedua itu misalnya kita punya memiliki pangkat akar gitu ya. Nah, ini memiliki pangkat akar gitu. Nah, contohnya bagaimana Mas? Contohnya begini, pangkatnya fraksional gitu ya, pecahan ya. Misalnya kita punya akar x sin x gitu ya. Akar x itu kan bentuknya adalah x pangkat setengah ya, dikalikan sin x. Nah, sin x-nya nanti kalian bisa nyatakan dalam bentuk deret seperti itu. Nah, ini bicara tentang solusinya ya. Ini bicara tentang bentuk solusinya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini ya. Nah, contohnya bagaimana bentuk solusinya? Nah, gini ya pertanyaannya ya. Nah, ini solusi umumnya gitu ya. Solusi umumnya adalah kita nyatakan fungsi y ini itu sebagai berikut. X pangkat s ya. Nah, di sini ada variabel baru nih. Kalau sebelumnya kan kita hanya punya ini ya. Sigma n0 sampai tak hingga an x pangkat n gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan s-nya ke dalam pangkat, ini bisa ya. Berarti kita gabungkan ini jadinya sigma n0 tak hingga an x pangkat n plus S gitu ya. Nah, ini adalah solusi umum yang nanti kita tawarkan ya. Nah, ini. Tuh. Ini tentu saja sedikit berbeda dengan yang kemarin ya. Nah, ini. Bedanya di sini ada variabel S-nya gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya seperti biasa ya, Ira dan April. Nah, kita nanti akan nyatakan juga bagaimana bentuk turunannya. Nah, ini ya bentuk turunannya. Ini. Nah, untuk memperlihatkan bentuk turunannya, ya gampangannya kamu bisa jabarkan dulu lah ya. Y-nya tadi kan gini ya. Y-nya ini kita jabarkan ya dari n-nya 0, berarti kan 0 ya, sesuai dengan perumusan yang ada di sini. Berarti kan di situ kan x pangkat s gitu ya. Nah, kalau misalkan n-nya 1, berarti kan A1 x pangkat S plus 1 gitu ya. Kalau n-nya 2, berarti kan A2 x pangkat S plus 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, bentuk turunannya bagaimana Dik? Berarti kan Y aksen ya. Yang namanya turunan itu kan pangkatnya pindah ke depan nih. A0S X pangkatnya berkurang 1 nih. Berarti kan S min 1 ya. Begitu. Nah, dan seterusnya. Nah, yang ini, berarti yang selanjutnya di sini tambahkan
Ini pangkatnya pindah ke depan, berarti kan A1 S plus 1 ya. Di sini dikalikan X pangkat S plus 1 dikurangi 1 ya. Berarti kalau S plus 1 kurangi 1 ya S gitu ya. Nah, dan seterusnya. Yang ini berarti kan A2 sini S plus 2 dikalikan X S plus 2 dikurangi 1, berarti kan 2 dikurangi 1 berapa? Ya 1. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, kalau kamu lihat bentuk seperti ini, bisa menyatakan menjadi seperti umum ya. Y aksen di sini ya. Ini sigma jalan dari n-nya 0 sampai tak hingga ya. Berarti di sini. Nah, di sini kan ada suku ini kan n ya. 1 kan n, 2 kan n. Di sini ada 0 juga. Nah, artinya bisa kita perumum menjadi di sini n plus s gitu ya. Nah, itu kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma. Kemudian dari sini, di sini ada A0, A1, A2. Nah, itu adalah sebagai AN ya. Nah, terus N. Nah, ini kan satu kan N ya. Ini kan ada N-nya juga, ini ada N-nya juga, dan seterusnya. Berarti kan kita bisa nyatakan bentuk umumnya menjadi N tambah S berkurangi 1. Kenapa berkurang 1, Mas? Ya karena turunan. Turunan secara umum pangkatnya berkurang 1. Gitu ya. Nah, ini. Nah, gini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana ekspresi dari turunan keduanya, Dek? Nah, kalau turunan keduanya, berarti kan Y double prime gini ya. Berarti ini pangkatnya pindah ke depan ya. Berarti kan A0, S kurangi 1 ya. Nah, X-nya pangkat S min 2 ya, karena berkurang 1, Dek. Yang ini juga, berarti kan tambahkan A1, S-nya pindah ke depan, S plus 1, X pangkatnya berkurang 1 nih, S min 1 gitu ya. Yang ini juga sama, berarti kan tambahkan A2, S plus 1-nya pindah ke depan, S plus 1, S plus 2, X pangkatnya berkurang 1 nih. Berarti kan 1 kurangi 1 kan habis ya, berarti tinggal S gini ya, dan seterusnya. Nah, berarti ekspresi Y double prime-nya ini secara umum gini ya. Ini N sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Nah, di sini kan S min 1, S di sini ya. S plus 1, terus S plus 2. Ini kan tadi kan ekspresi dari apa, Dik? Ekspresi dari N plus S ya. Nah, terus sisanya berkurang 1. S plus 1 kan berkurang 1. Ini jadi S berkurang 1. S plus 1-nya berkurang 1. Kan 2 dikurangi 1 kan jadi seperti ini. 1 dikurangi 1 kan jadi seperti ini. Berarti artinya apa? Ini N plus S min 1 gitu ya. Nah, X-nya X pangkat N plus S min 2 gitu ya. Nah, ini adalah untuk Y double prime-nya, double aksennya. Nah, itu ya. Nah, ini kita taruh di sini dulu karena nggak cukup ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Ira dan kawan-kawan, nah dan April, kita sudah punya kita punya 3 fungsi ya. Nah, Y aksen dan Y double aksen. Nah, sekarang kita coba kerjakan pada contoh soal ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, Ira dan April. Nanti untuk kalian ujian nanti biar bisa improve. Dan tentu saja kalau mau improve, kalian harus latihan soal ya. Nah, ini misalnya ya, soal yang pertama ini. Ini ya. Ini X kuadrat Y double prime tambah 4X Y prime. Nah, tambahkan X kuadrat plus 2Y sama dengan 0 ya. Kalian pahami dulu bentuknya ya. Nah, saya mau balas pesan dulu deh. Silakan kalian pahami dulu. Oke. Ya. Nah, tentu saja Ira dan April mempunyai Y-nya ya tadi ya. Nah, Y-nya tadi kan gini ya. Sigma N0. Ini ya. Nah, ini kita punya gini deh ya. Kita punya Nah, aduh, Masya Allah.
ini ya, kita punya apa, Dek? Nah, yaitu Y-nya tadi ya. Nah, ini kita punya Y, itu kan tadi kan gini ya, sigma N0 tak hingga AN X pangkat N plus S ya. Nah, ini. Nah, yang kedua ada Y prime ya, aksen, ini N0 tak hingga N plus S ya. N plus S AN X pangkat N plus S ya, min 1 ya. Nah, ini seperti ini. Dan kita juga punya Y double prime-nya gini ya. Ini sigma N0 tak hingga ya, N plus S dikalikan N plus S min 1 ya tadi ya. Nah, gini kan ya, AN X pangkat N plus S min 2. Seperti itu, Dek. Nah, kemudian nanti fungsinya ini, deretnya ini masukkan ke sini ya, Dek ya. Masukkan semuanya ke sini. Oke ya. Nah, ini berarti kamu punya itu ada X kuadrat ya. Nah, ini ada X kuadratnya. Nah, X kuadratnya kamu masukkan ya. Jadi kan rumusnya kan X kuadrat. Ini ya, X kuadrat. Gini kan. Dikalikan apa, Mas? Dikalikan Y double prime ya. Nah, ini masukkan ini, Dek, double prime-nya. Jadi ya. Ini jadi seperti ini toh. Nah, itu ya. Tambahkan 4XY aksen ya. Ini ya, tambahkan 4XY aksen ya. 4X. Nah, dikalikan apa tuh? Ini ya, Y aksen ini, Dek. Enak ya, tinggal kopas-kopas saja. Nih. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Nah, kemudian nanti ini ya, kita bisa tambahkan yang suku yang paling belakang ya, X kuadrat plus 2 itu ya. Nah, itu juga penting. Tambahkan ya suku yang X kuadrat plus 2 ya, Dek ya. Nah, dikalikan yang ini ya, Y. Nah, dikalikan Y, ini kan. Y-nya itu adalah sigma N0 tak hingga, nah, gini ya. Seperti itu, Dek. Oke. Nah, coba kalian pikirkan manipulasi selanjutnya bagaimana. Itu. Pahami dulu, Dek. Pelan-pelan aja ya. Itu ya. Oke. Yuk, Dek. Nah, artinya apa? Dek April. Artinya X kuadrat ini kamu kalikan dengan ini ya. Nah, ini ya. Kalikan dengan ini, jadinya nanti kalau dikalikan ya, pangkat 2-nya kan habis ya. Berarti kan X kuadrat kalikan X pangkat S min 2, berarti kan pangkat 2-nya kan habis. Berarti sisa N plus S ya. Karena pangkat 2-nya ini dan ini kan saling cancel ya. Dengan cara yang sama, Dek, yang X ini kamu kalikan dengan yang ini ya. Nah, ini berarti kan dari sini ya, ini X dikalikan X tambah S min 1 ya. Ini coret ya, coret, satunya coret juga, habis ya, sisa N plus S ya. Nah, itu, Dek. Nah, sama juga dengan yang ini, Dek. Nah, yang ini kamu jadikan dua suku ya. Yang ini ada dua suku. Yang pertama, suku yang N0 tak hingga AN X pangkat N plus S, karena pangkat 2 kan, perkalian kan, berarti dijumlahkan ya. Nah, gini ya. Suku yang kedua, ini 2 plus 2 sigma N0 tak hingga AN X pangkat N plus S ya. Seperti itu, Dek. Oke ya. Nah, ya sudah. Balik jadi bagaimana, Mas? Nah, sekarang jadinya jadi lebih sederhana dong. Maka ini jadinya ini ya, sigma N0 tak hingga ya. Ini N plus S dikalikan N plus S min 1 ya. Nah, dikalikan yang ini, Dek, AN X pangkat N plus S ya, karena sudah jadi N plus S di sini. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini tambahkan 4X ya. Ini 4-nya boleh kamu masukkan dalam sigma, boleh ini jadi gini ya. N0 tak hingga gitu ya. Ini N plus S gitu. Dikalikan AN ya. Dikalikan AN. Dikalikan apa itu, Dek? Dikalikan
X pangkat N plus S ya. Nah, gitu deh. Nah, berikutnya suku yang ketiga ini tambah ini ya. Nah, kita tukar aja yang N sama dengan 0 ini. Yang sama ini kan ini. 2 ini N0 tak hingga AN X pangkat N plus S ya, Dek ya. Nah, ditambahkan suku yang ini. Nah, ini ya. Tadi ditambahkan sigma N0 tak hingga AN X pangkat N plus S plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, misi kita bagaimana? Adik siapa namanya? Ira. Nah, misi kita kan gini ya, Ira ya. Ini kan harus sama ya. Ini sama ya. Tapi ini belum sama, ini sudah sama, tapi yang ini belum. Nah, caranya bagaimana? Agar ini duanya hilang, berarti kan di sini kan harus dikurangi 2 ya. Berarti ini kan harus dijalankan dari gini ya gampangannya ya. N sama dengan 2 tak hingga ini kan N-nya harus berkurang 2. Berarti kan N-nya itu harus menjadi N-2 gini ya. Nah, seperti itu, Dek. Berarti di sini jadinya N-nya jadi N-2. Kalau ini dikurangi 2, berarti kan 2 dikurangi 2 di sini, 2 di sini ini kalau dikurangi 2 kan habis. Berarti kan jadinya X pangkat N plus S ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini. Oke, atau kalian boleh pakai teknik yang Mas ajarkan itu, dimisalkan K gitu ya. Nah, itu. Semoga kalian nggak lupa ya. Nah, ini baru ujian kemarin soalnya kan. Gitu, Dek. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk ingat kok. Soalnya ini mata kuliah minat, guys. Jadi, agak santai aja ya. Tapi kalau mata kuliah wajib, kita harus serius. Ini. Oke. Nah, ini ya. Langkah berikutnya bagaimana, Pak? Nah, ini N sama dengan 2 ya. Nah, langkah berikutnya kita akan misalkan. Kita akan keluarkan semua yang ada. Oh, jangan dulu. Sebentar. Kita akan keluarkan yang sigmanya sama ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini. Itu kita keluarkan ya, sigmanya jadi 1, Dek. Nah, gini kan, sigma. Ini kalian nggak kelihatan ya. Jadi gini kan, sigma N sama dengan 0 tak hingga ini ya, N plus S. Nah, N plus S min 1 ya. Nah, AN-nya sudah keluarkan saja, Dek. Nah, ini tambahkan 4 ya. Tambahkan 4 dikalikan N plus S ya. Nah, ini loh. Nah, ini yang Mas maksud ini. Ini nah, AN-nya keluarkan, Dek. Tambahkan 4N plus S ya. Nah, ini dikalikan 4-nya kan. Nah, ditambahkan 2 gini ya. Terus sisanya apa, Mas? Sisanya ini, dan ini kita keluarkan, Dek. Nah, di sini ya, AN X pangkat N plus S gitu ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana, Dek? Nah, suku itu sudah aman. Sekarang suku yang paling belakang ini yang belum kita treatment di sini ya. Nah, ini kan sudah jadi ini kan ya. Nah, berarti ditambahkan apa itu? Nah, ini kita geser sedikit ya. Nah, ini ke sini, Dek. Nah, ini ya. Ditambahkan yang sigma N sama dengan 2 tak hingga AN min 2 X pangkat N plus S ya, sama dengan 0. Itu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, tapi apakah ini udah selesai? Tentu saja belum ya. Nah, itu. Oke, kita harus sabar ya. Nah, jadi sekarang kita manipulasi yang bagian ini ya, Dek. Dek Ira ya. Nah, di April di sini ini yang jenengan manipulasi ini. Jadi ini jenengan kalikan ya. Ini N plus S dikalikan N plus S ya. Jadinya gimana, Dek? Jadinya kan N plus S pangkat 2 ya. Nah, ini N plus S dikalikan min 1. Berarti kan min N plus S. Gitu ya. Nah, ditambahkan ini 4. Nah, itu ya. 4 N plus S tambahkan 2 ya. Nah, ini kan 4. 4 dikurangi 1 ya. Kan jadinya 3 ya. Berarti kan N plus S kuadrat ya, Dek ya, plus 3 ya. Aduh,
sorry. Ini kan plus 3. Ini ya. Nah, ini sudah. Nah, plus 3 apa? 3N, 3N plus S ya. Gini ya. Nah, ditambahkan 2 ya. Seperti itu deh. Nah, oke. Nah, sekarang kan ini kan ada yang sama ya. Ini sama ini kan sama ya. Jadi ini kan, tapi ini pangkat 2. Yang ini pangkat 2. Gimana dong? Ya udah, keluarkan aja N plus S-nya. Salah satu ya. Nah, ini kan jadinya N plus S tambahkan 3 ya. Nah, ini tambahkan 2 ya. Nah, ini. Nah, itu. Ini deh, tambahkan 3 plus 2 gini ya. Nah, ini. Nah, bagaimana ya ini penyederhanaannya kira-kira yang bagus ini? Nah, itu. Oke. Sebentar. Ini Mas bantu ya. Nah, ini harus jadi sederhana, Dek. Kalau nggak sederhana jelek nanti ya. Ekspresinya itu jelek. Nah, atau gini aja. Yang ini kan begini ya. Ini bisa langsung jadi seperti ini, Dek. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini kan jadi gini boleh ya. Berarti kan di sini N plus S plus 1 gini ya. Dikalikan N plus S plus 2 ya. Kok bisa, Mas? Ya kamu kira-kira aja, Dek. Ini kan logikanya gini ya. Ini kali ini ya. Kan hasilnya ini, Dek. N plus S pangkat 2 ya. Nanti N plus S kali 2 itu kan 2N plus S. 1 dikalikan N plus S, N plus S. Berarti kan 2N plus S tambah 1N plus S jadinya apa? 3N plus S ya. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2. Itu ya, Dek ya. Nah, itu. Nah, ya udah, berarti jadinya lebih sederhana ini. Berarti kan sigma N sama dengan 0 tak hingga ya. Itu. Nah, jadinya suku yang dalam menjadi apa? N plus S plus 1 N plus S plus 2 ini ya. Tambahkan 2 ya. Nah, ini, Dek. Oh, kok tambahkan 2? Sudah jadi gini ya, nggak usah ya. Dikalikan AN, apa itu, Dek? X pangkat N plus S ya. Suku yang terakhir, itu kan, tambahkan sigma ini ya. N2 tak hingga AN min 2 X pangkat N min S sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kemudian, ini, Dek, kalau kalian lihat ya, ini kan misi kita bagaimana, Dek, April? Ini kan harus sama ya di April ya. Ini harus sama. Kalau biar sama, kita bisa pilih salah satu. Disamakan dengan N plus 2 atau N sama dengan 0. Nah, paling gampang kita pilih N sama dengan 2 aja. Soalnya ini bisa dijalankan sampai 2 kan ini, bagian ini, Dek. Nah, ini kan jalankan dulu ya. Nah, jadi kalau kalian jalankan, kalau N-nya 0 bagaimana nih? Kalau N-nya 0 berarti kan masuk ya. N-nya 0 berarti kan 0 S plus 1. Kalau N-nya 0 di sini dikalikan S plus 2. Ini ya, berarti kan dikalikan A0 gitu ya, Dek ya. X-nya N-nya 0 berarti kan X pangkat S gitu ya. Nah, kalau N-nya 1 bagaimana, Mas? Nah, jalankan sampai N-nya 2. Kalau N-nya 1 berarti masukkan, Dek, ini. Kalau N-nya 1 di sini 1 tambah 1 kan 2 ya. Berarti kan S plus 2. Ini 1 tambah 2 kan 3 ya. Berarti kan jadinya S plus 3 dikalikan ini, Dek, A1 dikalikan X, N-nya 1 ya. Nah, N-nya 1 berarti kan X pangkat S plus 1 gitu ya. Nah, ditambahkan apa? Gak usah banyak-banyak. Kan berikutnya kan dijalankan, Dek. N2, 3, 4, 5. Nah, itu gak usah dijalankan. N sama dengan 2, 3, 4, 5 kan secara umum bisa dinyatakan jadi sigma. Nah, N sama dengan 2 ya. Gini, Dek. Nah, dalamnya apa? Dalamnya adalah ini ya. Ini. Ini ya. Ini AN. Nah, gitu toh. Itu, Dek. Ya. Nah, ya sudah. Berikutnya kita pindahkan aja ini. Nah, ini jadikan satu dengan suku yang sebelahnya, yaitu yang ini ya. Nah, gitu, Dek ya.
Oke. Aku tambahkan halamannya dulu ya. Nah, ini. Ini kan jadi seperti ini, Dek. Ira. Nah, ini biar agak cukup. Nah, ini nggak cukup ya. Nah, taruh sini aja ya. Nah, ditambahkan apa, Dek Ira? Ditambahkan suku yang tadi. Ini ya. N sama dengan 2 ini. Nah, ini sigma tadi. N sama dengan 2, tak hingga ya. Dikalikan AN min 2. Ini ya, X pangkat N min S sama dengan 0. Gitu ya, Dek ya. Nah, oke. Nah, sekarang ya sudah, kita bisa jadikan satu sigma ya di sini ya. Yang ini biarkan aja, yang ini, suku yang ini. Nah, yang mana itu, Mas? Nah, ini ya. Yang ini kalian biarkan aja, Dek. Nah, ini ya. Kalian biarkan aja. Nah, tambahkan suku yang kedua ya. Sigma N sama dengan 2, tak hingga ya. Nah, ini berarti ini ya. Suku yang ini kita keluarkan ya. Ini sudah dikeluarkan kan ini kan? Nah, berarti kan ini N plus S ya. Kok N min S? Ini N plus S, sorry. Gitu ya, Dek ya. Nah, berarti ini jadinya masukkan ya. Ini masukkan, ini keluarkan. Ya, jadi itu keluarkan, Dek. X pangkat N plus S ya. Gitu kan? Dalamnya apa, Mas? Dalamnya adalah N plus S plus 1, N plus S plus 2, dikalikan AN ya. Tambahkan AN min 2. Nah, ini perkaliannya harus sama dengan 0, Dek. Jadi semuanya itu totalnya itu harus sama dengan 0 ini. Nah, caranya gimana? Caranya setidaknya berarti agar itu sama dengan 0, berarti secara logika, Dek, setiap suku di sini ini harus sama dengan 0. Harus ditambahkan sama dengan 0. Nah, yang dalam ini itu harus sama dengan 0. Logikanya seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa ambil berbagai kemungkinan di sini ya. Kemungkinan yang pertama apa, Dek? Yaitu yang pertama ini ya. Yang ini yaitu S plus 1 ya. Nah, dikalikan apa itu? Dikalikan S plus 2 dikalikan A0 X pangkat S itu harus sama dengan 0 ya. Nah, kita ambil solusi di sini, Dek. Kita pilih solusinya, misalkan kita ambil solusinya A0-nya itu nggak boleh 0. Gitu ya. A0 ini nggak boleh 0. Gitu ya. Kita pilih itu ya. Kita pilih 1. A0-nya nggak boleh 0. Artinya apa? Kalau misalkan A0-nya nggak boleh 0, berarti nanti solusi yang kita punya itu adalah solusi yang mengandung A0. Gitu ya. Nah, gitu, Dek. Artinya apa? Kalau itu sama dengan nggak boleh sama dengan 0, berarti perkalian yang ini, itu ya, perkalian yang di sini itu harus sama dengan 0, Dek. Itu ya, secara logika ya. Nah, maka, gitu ya. Maka, jadinya bagaimana, Mas? Nah, gitu ya. Jadinya, kita punya apa? Dari sini ya, kita punya S plus 1 dikalikan S plus 2 itu harus sama dengan 0 ya. Nah, artinya apa, Dek, di sini? Artinya, dari sini kita punya S plus 1 sama dengan 0 atau S plus 2 sama dengan 0. Jadi kita akan mendapatkan nilai S-nya, Dek. Nah, berarti yang pertama di sini kita punya S-nya sama dengan min 1 atau S-nya sama dengan min 2 gitu ya. Ini. Nanti kita pakai di sini. Nah. Oke. Nah, kita sudah sepakat bahwa yang ini nggak boleh 0. Nah, tapi untuk suku yang kedua ini totalnya kan harus sama dengan 0 tuh. Nah, berarti kita tuliskan di sini ya. Ini ya. Itu, Dek. Ini ya. Suku yang kedua bagaimana, Dek? Suku yang kedua itu ya, ada S plus 2, S plus 3 ya. Ini ya. S plus 3 dikalikan apa itu? Dikalikan A1 ya. Nah, gini kan? Nah, kita jangan buru-buru menyimpulkan di sini. Nah, kalian coba dua kemungkinan ini ya, dengan S-nya sama dengan min 1, dengan S-nya sama dengan min 2. Nah, ini jadinya bagaimana, Dek?
S sama dengan min 1, S sama dengan min 2 ya. Nah ini ya, masukkan deh, kalau misalkan S-nya sama dengan min 1 di sini berarti kan min 1 tambah 2 ya. Nah ini, min 1 tambah 2, berarti kan 1 ya. Ini min 1 tambah 3, berarti kan kalikan 2 ya. A1, nah ini kan. Nah, ini kan 1 kali 2 kan 2, nggak sama dengan 0. Artinya apa? A1-nya di situ harus sama dengan 0 nih, kalau kita pilih S-nya sama dengan min 1 deh. Gitu ya. Nah, jadi kita punya solusi yang A1-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan S-nya sama dengan min 2 masukkan ke sini, min 2. Ke sini ya, berarti kan min 2 ditambahkan 2. Berarti kan 0 ya. Ini min 2 tambahkan 3, berarti kan 1. Nah, kalau kamu lihat di sini 0 kali 1 kan 0. Kalau ininya 0, berarti A1-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan gini. Maka kalau misalkan A1-nya nggak boleh sama dengan 0, artinya kita punya A1 tuh nilainya sembarang. Gitu ya. Nah, A1 nilainya sembarang, arbitrary. Nah, paling gampang itu kita pilih aja untuk S-nya sama dengan min 1. Nah, kalau S-nya sama dengan min 1, berarti solusinya nanti A1-nya itu nggak boleh ada, gitu ya. Dan A0-nya itu sembarang, gitu ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, seperti itu deh. Kita bisa pilih solusi sesuka kita, kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, oke, Mas, bagaimana Mas kalau misalkan S sama dengan min 2? Nah, habis ini kita bahas juga kalau S sama dengan min 2. Jadi kita bisa pilih dua-duanya deh. Nah, gini ya. Nah, pertama kita bahas dulu untuk S sama dengan min 1 ya. Tapi sebelum ke sana deh, kita jangan lupakan ya bahwa kita masih punya satu hutang di sini ya. Hutangnya apa deh? Kita punya ini, suku yang di dalam sigma ini. Nah, ini kan harus sama dengan 0 juga ya. Nah, ini jangan dilupakan nih. Ini ya. Nanti kita bahas juga untuk S sama dengan min 2 gitu ya. Nah, ini. Jadi itu bukan berarti kita buang salah satu deh. Kita tetap pakai dua-duanya. Ini kan harus sama dengan 0 tadi ya. Nah, jangan lupa ya. Ini deh. Nah, ini ya. Kalau ini sama dengan 0, berarti bagaimana dek di sini? Di sini kan pindah ke sana ya. Berarti kan AN-nya di sini kan minus ya. Di sini AN min 2 dibagi berapa? Dibagi itu N plus S plus 1 N plus S plus 2 ya. Nah, jadi kita nanti masukkan S sama dengan min 1 ke sini dek. Gitu ya. Nah, masukkan dek. Berarti kalau S-nya sama dengan min 1, berarti rumus AN-nya bagaimana ini? AN-nya, berarti kan di sini kan minus ya. AN min 2. Gini ya. Berarti kan S-nya min 1, berarti kan ini min 1 tambah 1 kan habis ya. Berarti kan N doang ya. Ini kan min 1 tambah 2 kan 1 ya. Berarti N plus 1. Gitu ya, dek ya. Nah, oke. Jangan lupa, tadi kalau kita pilih ini ya, S-1, nilai AN untuk ganjil itu kan 0 deh ya. A1-nya sama dengan 0 kan? Paham ya? Nah, tahu dari mana? Nah, tadi kita sudah pilih di sini. Ini ya, A1-nya sama dengan 0 ya. Nah, itu. Ini kan kalau kalian lihat ya, Dik ya. Ini kan selisih 2 ya, N min 2. Berarti kalau ada 1, selisih 2, 3 itu ya. Kalau ada 3, 5 7 itu ya selisih 2 ya. Artinya nanti ini logikanya bagian yang N yang ganjil A3, A5, A7 dan semuanya ya itu bernilai 0 ya untuk ganjil ya. Jadi kita nggak usah peduli dengan N yang N yang ganjil untuk S sama dengan min 1. Nah, berarti kita pilih yang genap dong. Berarti minimal kita pilih misalkan N-nya sama dengan 2 nih. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti di sini kan gini ya, Dek ya. A2, sini kan min A0 ya. Karena 2 dikurangi 2 kan. N-nya 2. 2 tambah 1, 3 ya. Nah, ini. Ini, Dek. Itu kan ya. Berarti kan ini
bisa dituliskan jadi min A0 2 kali 3 atau 3 kali 2 kali 1. Di sini ada satunya. Gak usah ditulis ya, berarti kan 3 faktorial ya. Kan sama aja. Itu ya. Nah, gitu deh. Nah, lakukan dengan cara yang sama ya. Kalau misalkan n-nya 2 nggak masuk ya. Sudah masuk ya. Kalau n-nya 3 ya nggak masuk. Kalau n-nya 4 berarti bagaimana ini? Kalau n-nya 4. Berarti kan ini ya, A4 ya. A4, berarti kan ini 4 dikurangi 2, 2 ya. A2, jadi 4. Jadi kan 4 tambah 1 kan 5 ya. 5 kali 4. A2-nya berapa tadi mas? Kan gini ya. A2-nya adalah, oh sorry, ini ada minusnya ya. Ini kan 1/4 kali 5 ya. A2-nya adalah min A0 per 3 faktorial nih ya. Berarti ini dek, kalian lihat ya. 5 kali 4 dikalikan 3 faktorial. Itu sama dengan apa dek? Ya sama dengan 5 faktorial ya, karena 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kita coba satu lagi. Kalau n-nya sama dengan 6, bagaimana dek? Berarti kan A6 ya, di sini ya. Berarti kan ini masukkan ya, minus A4 dibagi dengan, kalau 6 berarti kan 6 tambah 1, 7. Berarti kan 7 kali 6 ya. Nah, gini ya dek ya. Nah, masukkan ya. Nanti hasilnya itu pasti ini minus A0 per 7 faktorial. Jadi hasilnya itu selang-seling dek. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini kita masukkan ya ke bentuk deretnya. Nah, bentuk deretnya. Tadi solusinya itu bagaimana? Solusinya itu adalah Y sama dengan sigma N0 tak hingga AN XN plus S kan? Nah, gitu ya. Nah, tapi karena S-nya sama dengan min 1, ya, berarti kan di sini kalau S-nya sama dengan min 1, berarti kan gini ya. N0 tak hingga AN X pangkat N min 1 ya. Soalnya kan ini S-nya kita pilih min 1 kan? Gitu ya. Gitu. Nah. Oke. Berarti jalankan ya, Dek ya. Ini jalankan deretnya nih. Kalau N-nya 0, berarti kan A0 X pangkat N-nya kan 0 ya. Berarti kan 0 kurangi 1. Nah, min 1 kan. Kalau N-nya 1 nggak usah ya. Kita pilih hanya untuk N apa? N-nya gasal. Ya, genap kok gasal. N gasal ya. Kenapa kok kok gasal lagi sih? N-nya itu genap ya. Nah, genap. Kenapa kok genap? Ya karena di sini yang ganjil semuanya bernilai 0. Nah, konsekuensinya. Nah, kalau genap berarti masukkan nih. Kalau N-nya 0 udah. N-nya genap berapa lagi? 2 ya. Berarti kan di sini A2 X N-nya berarti kan 2 kurangi 1 ya. 1 nih. Nah, kalau N-nya 4 genap lagi ya. A4 X pangkat 3 ya. Nah, kalau N-nya 6 berarti kan A6 X pangkat 5 ya, dan seterusnya. Itu dek. Nah, masukkan nih solusinya. Apa solusi yang kita punya tadi dek? Ini kan A0 ya. Ini A0 X pangkat min 1 kan. A2 nya tadi berapa nih? A2 nya kan min A0. Ini ya, A2 nya min A0 per 3 faktorial ya. Ini min A0 per 3 faktorial nih, pangkat X ya. Nah, A4 nya berapa tadi? A4 nya ini kan A0 per 5 faktorial ya. Ini ya. Nah, A6 nya tuh ini ya. Ini A6 nya tuh ini. Nah, ini kan A6 ya, min A0 per 7 faktorial ya. Nah, ini lah. Nah, itu dia. Tambahkan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini dek, kita manipulasi lagi ya. Ini hasil ini ya. Nah, manipulasinya bagaimana mas? Ini manipulasinya kita munculkan deret sin ya. Kalau ini kan X pangkat min 1 kan bisa dijadikan X dikalikan berapa dek? X pangkat min 2 ya. Betul kan? Yang ini min A0 per 3 faktorial
di sini kan X pangkat 1 ya. 1 itu kan sama kayak 1 dikurangi min 3 ya. Berarti kan di sini min 2 tambah 3. Ya, berarti kan ini kan kita masukkannya X pangkat 3. Ini kan dikalikan apa? X pangkat min 2. Gini ya. Nah, ini kan. Nah, dengan cara yang sama ya. Ini juga A0 per 5 faktorial ya. Jadi X pangkat 3 kan sama dengan X pangkat 5 ya. Nah, dikalikan X pangkat min 2. Gitu ya. Nah, X pangkat 7 juga sama, Dik. Berarti kan A0, ini X pangkat 5 ya, X pangkat 7. Sorry, salah. Ini X pangkat 5 ya. Nah, ini. Jadi kan A0 per 7 faktorial, berarti kan X pangkat 7. Nah, biar jadi 5 kan, 7 kurangi 2 ya. Nah, gini ya. Kalian lihat, tujuanku sih apa sih kok seperti ini? Gitu ya. Gini, Dek. Nah, gini ya. Tuh ya. Paling atas tuh. Nah, sekarang berarti kan di sini kalian lihat ya. Di sini ada X min 2-nya, ada X min 2-nya, ada X min 2-nya, ada X min 2-nya ya. Nah, berarti keluarkan aja itu X min 2-nya. Berarti kan di sini. Dan juga ada apa? Juga ada A0-nya, A0-nya di sini ya. Gitu ya, Dek ya. Berarti keluarkan aja itu A0 X min 2. Gini ya. Nah, suku pertama itu ada X ya. Nah, itu. Ada X. Suku kedua ada apa ini, Dek? Min A0 per 3 faktorial. Ada apa ini? X pangkat 3 ya. Nah, ini. Ada A0 per 5 faktorial. Ada X pangkat 5 ya. Nah, ini, Dek. Nah, ini minus ya. Kok plus ya? Ini salah ya. Ini minus, Dek. Nah, karena selang-seling kan ya tandanya ya. Nah, ini selang-seling. Sorry. Ini minus ya. Nah, ini yang keempat berarti apa nih, Dek? A0 per 7 faktorial ya. Dikalikan X pangkat 7 ya. Nah, tambahkan seterusnya. Nah, inilah, Dek, alasan kenapa kita tadi pakai metode Frobenius. Karena pangkatnya itu negatif di sini. Ini kan? Nah, ini ya. Pangkat negatif. Nah, itu ya, Dek ya. Pangkat negatif. Nah, gitu kan ya. Seperti itu. Oke, sehingga tadi permisalannya adalah X pangkat N plus S, bukan X pangkat N. Nah, yang ini, Dek. Nah, kalau kalian peka ya, Ira dan April ya. Nah, ini termasuk deret apa, Dek? Nah, kalau kalian ingat, ini termasuk deret sinus ya. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan pertama ya. Nah, sehingga kita akan punya hasilnya apa ini? Y itu sama dengan A0 X pangkat min 2 dikalikan sin X gitu ya. Atau boleh juga kamu tulis menjadi A0 sin X dibagi berapa? Dibagi X pangkat 2 gitu ya. Ini adalah hasil untuk S sama dengan min 1 ya. Nah, ini gitu ya. Nih, untuk S sama dengan min 1. Nah, gimana kalau misalkan S sama dengan min 2, Mas? Nah, ya tunggu sesaat lagi ya. Nah, kita dengarkan azan dulu, Dek.
Oke, let's go ya. Nah ini dek. Nah ini kita ambil sekarang untuk S sama dengan min 2 ya. Nah ada dua solusi ya, hati-hati di situ ya. Nah ini kita pilih sekarang itu ya, untuk S sama dengan min 2. Loh, ini ya. Nah, kira-kira efeknya di mana nih? Efeknya di perumusan ini ya. Nah, ini. Tuh. Tuh ya, deh ya. Nah, ini nih. Nah, kalian masukkan ya di sini ya. Kalau n-nya sama dengan min 2 ya. S-nya min 2 ya. Berarti kan AN. Berarti kan ini min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Nanti ini min AN min 2 ya. Nah, di sini dibagi dengan ini kan berarti kan min 1 ya. Ini min 2 tambah 2 kan habis 0 ya. Berarti kan ini N dikalikan N min 1 ya. Nah, itu. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, inilah rumus kita sekarang. Nah, gitu. Ya sudah, coba ini, Dek, kita bedah ya. Nah, ingat kalau misalkan S-nya sama dengan min 2, tadi ketentuannya apa, Dek? Kalau S sama dengan min 2 di sini. Ini kan udah ya. Ini juga sudah. Kalau S sama dengan min 2, berarti kan nilai A1-nya sekarang yang sembarang ya. Nah, terserah ya. Nah, itu. Berarti kita sekarang punya suku yang A1-nya itu sembarang gitu ya. Itu. Nah, itu bagaimana? Tinggal tinggal masukkan aja nih. Nah, tapi sekarang kan kita kan bukan fokus kepada A1-nya sembarang ya. Nah, kenapa? Karena S sama dengan min 2 ini kan didapatkan dari apa? Dari nilai yang A0-nya tuh nggak boleh sama dengan 0. Gitu ya, Dek ya. Jadi kita tetap ambil solusinya, jawabannya itu untuk yang A0 nggak sama dengan 0. Artinya yang nilai genap. Gitu ya. Itu nilai genap. A0-nya nggak sama dengan 0. Gitu ya. Berarti tetap kita ambil N-nya genap, Dek. Berarti kamu ambil ya. Kalau misalkan N-nya 2, gitu ya. Masukkan nih. Berarti kan di sini A2 ya. Nah, ini. Ini berarti kan A2 dikalikan ini ya. Berarti kan min 2 kurangi 2 kan habis ya. A0. Berarti kan ini 2 kurangi 1 kan 1, N-nya 2. Berarti kan 2 kali 1 ya. Alias ini sama dengan berapa, Dek? A0 2 kali 1 kan 2 faktorial ya. Nah, gitu. Nah, lakukan dengan cara yang sama ya. Kalau N-nya sama dengan 4, berarti bagaimana, Dek? Bahkan di sini kan A4 ya. Berarti di sini 4 dikurangi 2 kan 2 ya. A2 di sini. Ini kan N-nya 4 ya. Jadi 4 dikurangi 1 kan 3 ya. Nah, gini ya. A2 ini masukkan, Dek, min 1/4 kali 3. A2-nya berapa di sini? Min A0 per 2 faktorial ya. Nah, gini, Dek ya. Nah, gitu kan. Min dikali min kan plus ya. Berarti kan plus A0 4 kali 3 kali 2 faktorial. Berarti kan 4 faktorial ya. Nah, gitu, Dek. Nah, kalau misalkan N-nya sama dengan 6, ya nanti kamu cari sendiri ya. Kalau A6 berarti kan A6 di sini ya. 6 kurangi 2 kan 4 ya. Berarti kan di sini min A4. Ini kan 6. 6 kurangi 1 kan 5. Berarti kan 6 kali 5 ya. Nah, gitu ya, Dek ya. Nanti kamu masukkan ya. Ketemu hasilnya ini sama dengan min A0 per 6 faktorial. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya solusi sekarang. Nah, solusinya tadi apa? Y sama dengan sigma N0 ya. Tak hingga AN X pangkat N plus S ya. Nah, tapi kan kita tahu bahwa S-nya itu sama dengan min 2 ya, Dek ya. Berarti masukkan nih. Berarti kan N sama dengan 0 tak hingga AN ya. X pangkat N min 2 ya. Nah, kalau kamu jalankan dulu, Dek, N-nya. N-nya untuk N genap ya. Nah, ini. Ini kalau N-nya genap berarti kan A0 ya. Berarti kan
0 kurangi 2 ya. X min 2 ya. Kalau n-nya 2, berarti kan A2, ingat n-nya genap ya, 0, 2, 4, 6 itu ya. Berarti di sini 2 kurangi 2 kan habis ya, X pangkat 0 ya. Kalau n-nya 4, berarti kan AN, X pangkat 4 dikurangi 2, 2 ya. Kalau n-nya, ini n-nya 4 ya. Kalau n-nya 6, berarti kan A6, X 6 kurangi 2, 4 ya. Dan seterusnya deh. Gitu ya. Nah, ini baru kamu masukkan nilai-nilainya, Dek. Nah, di sini. Ini kan A0 ya. Nah, A0 biarkan aja A0. Nah, terus di sini kan ada A2 nih. A2-nya tadi berapa, Mas? A2-nya tadi adalah ini min A0 per 2 faktorial ya. Masukkan tuh. Ini kan berarti kan min A0 per 2 faktorial ya. Nah, X pangkat 0 kan 1 ya. Nah, kayak gitu. Terus yang berikutnya, nah ini, yang ini deh. Ini X pangkat 0, tuliskan aja X pangkat 0 gini ya. Kalau A4, tadi berapa deh nilainya A4 tadi? A4 kan ini ya, A0 per 4 faktorial ya. Tambahkan A0 per 4 faktorial, dikalikan X pangkat 2, gitu ya. Nah, yang berikutnya A6 ini, A6 tadi apal ya, min A0 per 6 faktorial ya. Di sini kan X pangkat 4 ya. Nah, di sini kalian manipulasi lagi ya, Dek ya. Di sini biar apa? Biar nanti ini jadi deret kosinus gitu ya. Berarti dari sini ini X pangkat min 2-nya udah biarin aja. Ini kan gini ya. Min A0 per 2 faktorial. Di sini kan berarti kan X pangkat 2 dikalikan X pangkat min 2 ya. Nah, ini X pangkat min 2 ini. Kenapa kok begitu, Mas? Nah, kalian lihat ya pangkatnya ya, April dan Ira. Di sini kan 2 kurangi 2 kan habis ya, jadi 0 ya. Nah, ini. Berarti kalau 2 ini kan dihasilkan dari 4 dikurangi 2 ya. Artinya di sini kita bisa tulis A0 per 4 faktorial. Berarti kan X pangkat 4 ya, dikalikan X pangkat min 2 ya. Yang ini min A0 per 6 faktorial. Berarti kan X pangkat 6 ya. 4 itu kan 6 kurangi 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada A0 X pangkat min 2, ada A0 X pangkat min 2, ada A0 X pangkat min 2, ada A0 X pangkat min 2. Keluarkan aja, Dek. Nah, gini ya. A0 X pangkat min 2, gini ya. Suku pertama berapa, Mas? Suku pertama di sini ada 1 ya. Nah, ini ada 1 kan di sini, 1. Suku yang kedua itu yang ini ya. Perhatikan, minus A0 per 2 faktorial X kuadrat ya. Suku yang ketiga apa, Mas? Ini sama ini ya. Nah, ini plus A0 per 4 faktorial X pangkat 4. Nah, ini ya, min A0 per 6 faktorial X pangkat 6. Nah, ini ya. Gitu deh. Nah, kalian sadar ya bahwa yang ini itu deret apa sih tadi? Ini adalah deret cos X. Nah, itu ya. Artinya apa, Mas? Solusinya kita punya untuk S sama dengan min 2, itu kan A0 X pangkat min 2 cos X, atau boleh juga ditulis gini, A0 cos X per X kuadrat ya, untuk S sama dengan min 2 gitu ya. Ini ya. Ini. Nah, gitu ya. Seperti itu, Dek. Tuh. Tuh ya. Jadi ada dua solusi tuh ya. Dari situ ya. Solusi genap dan solusi gasal. Solusi sin dan solusi cos. Ya, meskipun kita tahu ya sin cos itu kan deret gasal dan deret genap, Dek. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, tahan dulu ya. Nah, silakan kalian pelajari dulu, Dek. Nah, ini. Nah, maksudnya itu bagaimana? Nanti maksudnya itu adalah kalian nanti bisa lanjutkan ini. Bagaimana kita melanjutkan ini untuk deret yang namanya kita sebut dengan deret Bessel ya, persamaan Bessel. Tuh, Dek, ini ya. Ini
kita tahu ada yang namanya persamaan Bessel, gitu ya. Itu deh. Ini ya. Nah, bagaimana menyelesaikan solusinya? Solusi sama, bentuknya itu kurang lebih sama, Dek. Nah, kalau kita lihat persamaan tadi yang di awal, ya, di halaman 1 tadi, itu bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, Dek. Bentuk umumnya ya. X kuadrat, sebagaimana kita tahu ya, persamaan Legendre punya bentuknya sendiri. Nah, ini ada yang namanya Bessel. Nah, kita mengenal persamaan diferensial jenis kedua yang namanya Bessel. Itu bentuknya gini, X kuadrat, Y double prime, tambahkan XY prime gini ya, tambahkan, nah, X kuadrat min, X kuadrat min P kuadrat Y, di sini sama dengan 0 ya. Ini bentuk umumnya. Nih ya. Nah, meskipun nanti kita bisa tahu ini, kita bisa jabarkan ini. Nah, ini kita bisa sederhanakan, Dek. Ini, Dek, suku yang kedua itu. Jadi, kalau kita tahu ya, di situ ada X kuadrat Y double prime ya, tambahkan XY prime ini. Ini X-nya bisa dikeluarkan salah satu, Dek. Perhatikan ini X di sini ya. XY double prime tambahkan XY prime ya. Nah, ini kan sama kayak bentuk turunan ya. Ini Y double prime ini kan artinya Y aksen yang diturunkan, gitu ya. Ini kan 1 ya. Sorry deh. Nah, ini ya. Di sini kan angka 1 di sini. Angka 1 di sini kan sama dengan kayak X yang diturunkan. Berarti kan di sini XY prime. Nah, bisa tuliskan jadi seperti ini deh. XY aksen prime gitu ya. Nah, ikut aturan UV gitu. Nah, ini ya. Itu. Jadi ini Y prime diturunkan jadinya ini, X-nya tetap. Ini Y prime-nya tetap di sini, X-nya diturunkan jadi 1, gitu ya. Nah, itu aturannya, Dek. Nah, jadi persamaan diferensial Besselnya bisa kamu tuliskan jadi gini aja. Nah, X Y prime gini ya, atau aksen X kuadrat min P kuadrat. P itu adalah sebuah bilangan ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini ya bentuknya, Dek. Nah, kita bisa nyatakan seperti ini aja. Nah, nggak masalah. Itu ya. Nah, di mana solusinya? Kalian semua sudah tahu ya, solusi umumnya itu, bentuk solusinya itu kan kita tahu ya. Nah, kita cuma butuh 2 di sini ya. Gampangnya ini. Kenapa kita bentuk seperti ini? Karena mudah. Di sini Y, ada Y prime, gitu ya. Nanti kita kalikan masing-masing itu ya. Nah, di mana Y-nya itu kan gini deh ya. Sigma N0 tak hingga AN X pangkat N plus S ya. Nah, itu. Nah, sama juga di sini Y prime. Kalau kita taruh Y prime-nya ya, kita tinggal turunkan aja nih. Nah, taruh sini aja ya. Nah, ini berarti kan, nah, ini Y prime, ini kan N plus S-nya pindah ke depan ya tadi ya. Berarti kan di sini sigma N0 tak hingga ya. Nah, ini AN N plus S, atau AN-nya di belakang aja ya. Berarti kan di sini N plus S ya. N plus S dikalikan AN. Nah, gini toh. Gitu, Dek. Nah, sekarang kita butuh apa, Dek? Sekarang kita butuh yang namanya ini. X, Y prime. Itu ya. Nah, kalikan itu. Nah, ini seperti apa yang ada di dalam ini. Ini ya. Ini kan kita butuh ini toh. Nah, dengarkan ya. Sabar ya. Nah, ini, Dek. Berarti kamu masukkan ini X-nya ke sini. Berarti kan di sini ya. Ini sigma. Ini kita masukkan ke Y prime-nya ini. Nah, ini dikalikan X berarti kan N plus S dikalikan AN X N plus S ya. Kenapa ini kan? Karena min 1 dikalikan X. Nah, karena kan X dikalikan X pangkat N plus S min 1 kan sisa ini kan hilang kan. Nah, ini hilang kan. Nah, sisa X pangkat N plus S gitu ya. Nah, ini kemudian kita turunkan lagi karena di sini ada prime-nya di sini. Nah, itu ya. Turunkan lagi, Dek. Berarti kan di sini X Y aksen gini ya. Nah, mengikuti ini. Nah, ini kan ada prime-nya itu. Berarti kalau diturunkan lagi, N plus S-nya ini pindah ke depan lagi. Nah, berarti kan gini ya, N0 tak hingga, kalau pindah ke depan, berarti kan N plus S dikalikan N plus S ya. Jadinya N plus S pangkat
pangkat 2 ya. Berarti di sini AN, di sini X pangkat N plus S min 1 ya. Kan berkurang 1 kalau kita turunkan. Nah, kemudian kita kalikan dengan X lagi di sini. Nah, ini dikalikan dengan X ini. Nah, itu ya. Kita kalikan dengan X, berarti kan X Y prime gini ya. Kalikan dengan X, berarti di sini pangkat min 1-nya lenyap ya, sebagaimana proses yang kita turunkan sebelumnya itu. Oh, ini sama dengan ini ya, sigma N0 tak hingga N plus S kuadrat AN X pangkat N plus S ya. Nah, gitu deh. Ya, syukurlah. Sekarang kita masukkan ke deret ini ya. Nah, ini. Nah, kita coba perlihatkan bagaimana solusinya. Gini ya, XY prime gini ya. Ya. Ini kan tadi ada apanya nih? X-nya ya. Tambahkan gini ya, Dek ya. X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0 ya. Nah, deret yang ini kita sudah dapatkan tadi ya. Deretnya itu tadi ini ya. Nah, itu kan sigma N sama dengan 0 tak hingga N plus S kuadrat AN X pangkat N plus S ya. Nah, gitu. Nah, suku yang kedua kan sama juga ya, X kuadrat min P kuadrat. Nah, oke. Y-nya itu adalah, nah, sigma N0 tak hingga, nah, gini ya, AN X pangkat N plus S ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ini suku yang kedua ini bisa kalian jabarkan jadi 2 ya. Ini dikalikan ini ya. Nah, berarti kan itu jadinya nanti sigma 0 tak hingga AN ya, X pangkat N plus S plus 2 ya. Nah, suku yang kedua deh, yang ini min P kuadrat dikalikan ini. Ya udah, berarti kan ini jadinya nah, sigma N0 tak hingga ya, P kuadrat AN. Nah, gini toh. Itu. Ya. Nah, ini kamu tuliskan lagi ya. Ini sigma N0 tak hingga. Nah, ini seperti biasa ya, prosedurnya sama persis ya. Nah, Dek, sabar Dek. Nah, ini dikurangi P kuadrat ini ya. Nah, ini dikurangi yang ini. Yang N sama dengan 0 kita kumpulkan jadi satu part ya. Nah, gini. Itu ya, berarti kan min. Nah, ini ya. N sama, ya jadikan satu sigma aja lah ya. Nah, ini berarti kan min P kuadrat gitu ya, AN. Nah, ini kan AN X pangkat N plus S gini tuh ya. Ini tambahkan suku yang kedua ini Dek. Ini ya, tambahkan yang ini ya, sigma N sama dengan 0 tak hingga AN. Nah, gini ya. Tuh. Ya, meskipun nanti ini kalian bisa keluarkan ini ya. Keluarkan aja ini. Nah, ini, yang ini. Yang ini dan yang ini ya. Kalian keluarkan ya. Berarti di sini sigma N sama dengan 0 tak hingga ini ya, N plus S kuadrat ya, dikurangi P kuadrat ini Dek. Nah, dikalikan apa? AN. Nah, gini ya, keluarkan ya. Nah, suku yang kedua ini Dek, sama juga ya. Kalian nanti bisa manipulasi ya, agar ininya berkurang 2. Berarti ini jadinya, nah, jalankan ya sampai N sama dengan 2 ya. Nah, ini jadi gitu. Yang ini AN min 2, yang ini X pangkat N plus S ya, sama dengan 0. Itu ya. Nah, itu. Oke. Ini yang bagian ini kamu boleh jabarkan ya. Untuk N sama dengan 0, jabarkan ya. Jabarkan untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1, terus nanti kita tambahkan sigma N sama dengan 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Kalau kamu masukkan ya, kalau N-nya sama dengan 0, berarti bagaimana, Dek? Gini ya. N-nya sama dengan 0, berarti kan S kuadrat. Gak usah sigma ya, berarti kan S kuadrat min P kuadrat ya. Kalau N-nya sama dengan 0 ya. Nah, ditambahkan apa? Dikalikan ini. N-nya 0 kan? 0, N-nya 0, berarti kan X pangkat S. Gini ya. Nah, itu. Nah, lalu dari situ, Dek, kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan dari sini ya, N-nya 1 berarti kan S plus 1 pangkat 2 min P kuadrat ya. N-nya 1, A1, N-nya 1,
X pangkat S plus 1 ya. Nah, gitu deh. Nah, terus ditambah apa? Ditambah N sama dengan 2. Nah, ini, ditambahkan ini deh. Tambahkan yang sigma N sama dengan 2 ya, tak hingga. Tambahkan semua yang ada di sini. Nah, ini kan tadi kan janji kita adalah menjabarkan ini kan. Nah, ini kan. Berarti kamu gabungkan aja ini, bisa nih. N plus S kuadrat min P kuadrat ya. Dikalikan apa itu? Dikalikan AN ya. Ini kan. Nah, terus ditambahkan yang ini, karena sudah sama sekarang sigmanya. Ini kan sama dengan ini ya. Kita tambahkan aja nih, AN min 2. Nah, X pangkat N plus S-nya kita keluarkan. Nah, gitu ya. Itu sama dengan 0 ya. Seperti itu deh. Kalian habis ini ada kuliah tak? April, Ira, habis ini ada kuliah kan? Halo? Kalian dengarkan nggak? Iya Pak, ada. Iya. Kuliah apa? Iya sama Pak Basit. Oh iya, santai. Nanti bilang aja Pak Basit nanti ya, bentar. Nah, Pak Basit enakan kok, gitu Cik. Nah, gitu. Itu ya, kamu jabarkan ya, nanti kamu dapatkan sama juga ya proseduralnya ya. Nah, kamu dapatkan nanti ini online apa offline deh kuliahnya? Ini sama dengan 0 ya. Nah, yang ini sama dengan 0 ya. Yang ini harus sama dengan 0 juga. Nah, gitu ya. Online apa offline deh kuliahnya? Offline Pak. Offline ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dapatkan ya 2 suku ya. Yang pertama itu kalau misalkan S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0 ya. Oh, ini ya, A0 sama dengan 0. Berarti nanti ini kemungkinannya ini ambil aja ya. Ini ambil nggak sama dengan 0, ini ambil sama dengan 0 ya. Berarti dari sini deh S kuadrat min P kuadrat sama dengan 0. Berarti nanti S-nya itu bisa plus minus P gitu ya. Nah, dengan yang kedua ini kita nggak usah lah ya ini ya, nanti ini. Nah, kita fokus yang ini dulu aja. Nah, kayak gitu. Meskipun bisa juga. Nah, kita ambil langsung suku yang kedua yang ini ya. Nah, ini gitu ide. Nah, ini suku yang ini. Nah, ini ya. Itu kalian masukkan ya. Ini berarti kan ini N plus S kuadrat dikurangi P kuadrat ya, dikalikan AN, tambahkan AN min 2 harus sama dengan 0 ya. Artinya nanti kalian punya rumus nilai AN-nya di sini ya, min AN min 2, nah dibagi ini. Nah, ini ya. Berarti ini N plus S kuadrat min P kuadrat gitu ya. Nah, kita ambil 2 suku, jadi bisa S-nya P, bisa S-nya min P di sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, dari sini, Dek. Nah, sebentar. 15 ya. Di sini kalau misalkan S-nya P gitu ya. Nah, kalau kamu ambil S-nya P, Dek. Nah, ini. Ini berarti kan dari sini ya. Rumus AN-nya itu menjadi minus AN min 2 ya. Nah, ini kalau S-nya P berarti kan N plus P kuadrat min P kuadrat ya. Nah, dari sini deh, yang bawah ini bisa kamu jadikan seperti ini aja. Nanti kalian buktikan ya, yang bawah ini, yang ini, itu bisa kalian jadikan menjadi gini ya. N dikalikan N plus 2P gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita pilih ini, pertanyaannya, ini kan A0. Bagaimana dengan A1-nya yang dari sini? Nah, maka kita bisa tambahkan syaratnya. Nah, untuk yang ketiga itu tadi, yang bagaimana itu? Nah, ini. Yang kedua kan ini ya. Ini Dek. Yang kedua kan itu S plus 1 kuadrat tadi ya. Ini 1 kuadrat min P kuadrat ya, dikalikan apa tuh, Dek? A1 ya. Nah, gini XS plus 1,
betul ya, ini S plus 1 ini harus sama dengan 0 ya. Nah itu, kalau kita sudah masukkan A0 nya itu nggak sama dengan 0, berapa A1 nya? Misalkan aja ambil S nya sama dengan 1 di sini, berarti kan ini kan 1 tambah 1 kan 2 ya. Nah kayak gitu, berarti kan 1 tambah 1 2 kuadrat 4 ya, min P kuadrat. Nah gini ya, oh sorry, kok S nya 1 sih, S nya sama dengan P, sorry. Ini ya, kalau S nya sama dengan P itu, atau plus minus P deh, dua-duanya deh. Gini ya, berarti kan di sini plus minus P plus 1 kuadrat min P kuadrat ya, dikalikan A1. Nah, berapapun nilai P-nya, plus atau negatif, di sini tetap kita mempertahankan di sininya itu nggak mungkin sama dengan 0 kalau kalian masukkan. Karena ini aja udah beda, ini sama ini. Artinya apa? Ininya sama dengan 0. Dengan syarat ini sama dengan 0. Artinya apa? Di sini nilai A1-nya sama dengan 0, deh. Itu ya. Nah, berarti nanti kita hanya punya apa? Kita hanya punya nilai untuk N genap ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau nilai N-nya genap ya, berarti nanti kalian ambil N-nya itu 0, 2, 4 gitu ya, 6, dan seterusnya ya. Nah, berarti ganti-ganti aja. Kalau N-nya genap, ganti aja ya kalian ya, dengan N-nya itu ganti menjadi 2N. Kan N itu kan genap ya. Berarti kalau rumusnya 2 kali, itu artinya genap. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6 kan semuanya genap tuh. Berarti kalau dijadikan 2N, berarti kan di sini A2N ya. Nah, ini berarti kan min A2N min 2. Nah, dibagi dengan ini ya. Yang ini yang bawah ini kan 2N, ini kan N-nya 2N ya. Nah, 2N plus 2P ya. Jadi dua-duanya bisa keluarkan ya. Kalikan 2 berarti kan jadinya 2 pangkat 2 nih. Berarti kita punya ini deh, A2N min 2, kamu bagi dengan 2 kuadrat ya, dikalikan N. Nah, ini N plus P gitu ya. Nah, inilah yang nanti dek kita butuhkan untuk menjawab untuk menjawab bentuk AN-nya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini itu ya, berarti kan A2N tadi rumusnya ini ya, minus A2N min 2 ya. Nah, ini itu kamu bagi dengan ini ya, 2 kuadrat N ini ya. Nah, ini N plus P gitu ya. Nanti kita menggunakan fungsi gamma ya. Nah, itu untuk menyelesaikan itu. Nah, kamu ambil dulu dek di sini ya, ambil kalau misalkan N-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau N-nya sama dengan 1 itu pripun? Nah, ini ya, kalau N-nya sama dengan 1 berarti kan di sini N kali 1 kali 2 kan 2 ya. Ini berarti kan di sini min 2 kali 1 2, kalau yang 2 0 ya. 0 dibagi dengan N-nya 1 nih. Berarti kan 2 kuadrat itu ya. 2 kuadrat dikalikan 1 ini 1 plus P ya. Nah, seperti itu, dek. Nah, ini ya. Nah, 1 plus P ini kamu bisa gunakan fungsi gamma ya. Sifatnya seperti ini, dek. Nah, ini fungsi gamma.